Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febial Aziz dari kelas TL1B NIM 200104013. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi dari Peraturan Umum Instalasi Listrik atau yang biasa disingkat dengan PUIL tahun 2011. Saya akan membawakan materi PUIL pada halaman 336 sampai 350. Baik, langsung saja ke materi yang akan saya sampaikan. Luas penampang konduktor yang menghubungkan GPAL ke konduktor LIN harus diperingkat menurut arus hubung pendek maksimum yang mungkin. F1, F2, dan F3 diperlihatkan dalam lampiran A hingga D, tergantung dari lokasi gawai proteksi yang digunakan mendiskoneksi GPS dalam hal kegagalan SPD. Prioritas dapat diberikan pada kontinuitas supply atau pada kontinuitas proteksi. Dalam semua hal, diskriminasi antara gawai proteksi harus dipastikan. Yang pertama, jika gawai proteksi dipasang pada sirkuit GPS, kontinuitas supply dipastikan, tapi instalasi atau perlengkapan tidak diproteksi terhadap arus lebih. Selanjutnya yang mungkin, gawai proteksi ini dapat merupakan diskonektor internal. Yang kedua, jika gawai proteksi disimpan pada hulu instalasi sirkuit eGPS dipasang, kegagalan GPS dapat menyebabkan pemutusan supply. Pemutusan sirkuit akan terakhir sampai gawai proteksi diganti. Ini merupakan gambar dari prioritas pada kontinuitas supply. PD merupakan sebuah keterangan dari gawai proteksi dari GPS. SPD gawai proteksi surja. EI perlengkapan atau instalasi yang harus diproteksi terhadap voltase lebih. Guna meningkatkan keandalan dan probabilitas pada saat yang sama, mempunyai kontinuitas supply dan kontinuitas proteksi diizinkan untuk menggunakan skema yang dijelaskan dalam gambar 53C. Dan ini merupakan gambar 53C kombinasi kontinuitas supply dan kontinuitas proteksi. Dalam hal ini, dua GPS identik, GPS 1 dan GPS 2 dihubungkan pada dua gawai proteksi identik, GPS 1 dan GPS 2. Mode kegagalan salah satu GPS, misalnya GPS 1, tidak akan mempengaruhi keefektifan GPS kedua, misalnya GPS 2, dan akan mengarah pada operasi gawai proteksi sendiri, misalnya GW 1. Susunan tersebut akan secara signifikan meningkatkan probabilitas mempunyai kontinuitas supply dan kontinuitas proteksi. Proteksi terhadap sentutak langsung. Proteksi terhadap sentutak langsung seperti ditentukan dalam bagian 41 harus tetap efektif pada instalasi yang proteksi bahkan dalam kegagalan GPS. Dalam hal diskoneksi otomatis supply, pada sistem TN, secara umum hal ini dapat dipenuhi oleh GPAL pada sisi supply dari GPS. Pada sistem TT, hal ini dapat dipenuhi oleh A. Pemasangan GPS pada sisi beban GPS, atau B. Pemasangan GPS pada sisi supply GPS karena probabilitas kegagalan GPS antara konduktor N dan PE. Pemasangan GPS bersama dengan GPAS. Jika GPS dipasang sesuai dengan 534.2.1 dan pada sisi beban GPAS harus digunakan sebuah GPAS dengan atau tanpa tunda waktu, tetapi mempunyai imunitas arus surja sekurang-kurangnya 3 kA 8/20. Langsung saja ke pengukuran resistans instalasi. Selama pengukuran resistans instalasi menurut bagian 6, GPS yang dipasang pada atau di dekat awal instalasi atau pada panel distribusi dan di peringkat untuk voltase uji pengukuran instalasi boleh didiskoneksi. Dalam hal ini, di mana GPS yang dihubungkan ke konduktor PE merupakan bagian kontak-kontak, maka harus tahan terhadap voltase uji untuk mengukur resistans insulasi menurut bagian 6. Indikasi status GPS. Indikasi bahwa GPS tidak lagi memberikan proteksi voltase lebih harus disediakan. Yang pertama, dengan indikator status GPS, atau yang kedua, dengan GPS terpisah seperti ditunjukkan dalam 534.2.4. Konduktor hubung. Konduktor hubung adalah konduktor dari LIN ke GPS dan dari GPS ke terminal pembumian utama atau ke konduktor proteksi. Karena menambah panjang konduktor hubung GPS mengurangi keefektifan proteksi voltase lebih.
Proteksi voltase lebih optimum jika dicapai semua konduktor hubung GPS sependek mungkin. Sebaiknya tidak melebihi 0,5 meter untuk panjang kawat total, dan tetap sembarang lingkar. Lihat gambar 53D. Jika jarak A plus B tidak dapat dikurangi di bawah 0,5 meter, dapat diadopsi skema dalam gambar 53E. Ini merupakan gambar dari contoh pemasangan GPS pada atau di dekat awal instalasi. Dan yang bawah ini adalah sama atau contoh pemasangan GPS pada atau di dekat awal instalasi. Penampang konduktor pembumian. Konduktor pembumian GPS pada atau di dekat awal instalasi harus mempunyai luas penampang minimum 4 mm tembaga atau setara. Jika terdapat sistem proteksi petir, luas penampang minimum 16 mm persegi tembaga atau setara perlu untuk GPS yang diuji sesuai dengan pengujian kelas 1 EIEC 61643-1. Gabungan GPAS dan dengan GPAL. Jika GPAS dilengkapi atau digabungkan dengan gawai untuk proteksi arus lebih, karakteristik rakitan gawai proteksi, kapasitas pemutusan, karakteristik operasi berkaitan dengan arus pengenal harus mempunyai persyaratan ayat 433 dan 434 bagian 443 serta 533.2 dan 533.3. Jika GPAS tidak dilengkapi atau tidak digabungkan dengan proteksi arus lebih. Yang pertama, proteksi arus lebih harus dipastikan dengan menggunakan gawai proteksi yang tepat menurut persyaratan bagian 443. GPAS harus dapat menahan tanpa kerusakan stres mekanis dan thermal yang mungkin mengenai pada saat terjadi hubung pendek pada sisi beban dari lokasi tempat GPAS dipasang. GPAS tidak boleh rusak pada kondisi hubung pendek tersebut. Bahkan jika karena arus tak seimbang atau arus yang mengalir ke bumi, GPAS cenderung membuka. Diskriminasi selektif antara GPAS. Diskriminasi antara GPAS yang dipasang secara seri dapat dibutuhkan untuk alasan pelayanan, terutama jika menyangkut keselamatan, untuk memberikan kontinuitas suplai pada bagian instalasi yang tidak berkaitan dengan gangguan jika ada. Diskriminasi dapat dicapai dengan memilih dan memasang GPAS yang sambil memastikan proteksi yang dibutuhkan pada bagian-bagian yang berbeda dari instalasi. Mendiskoneksi dari supply yang hanya bagian instalasi yang terletak dari sisi bagian dari GPAS yang terpasang pada sisi supply gangguan dan terdekat padanya. Untuk memastikan diskriminasi antara dua GPAS dalam seri, gawai tersebut harus memenuhi dua kondisi berikut. Yang pertama, karakteristik waktu arus non gerak dari GPAS yang terletak dari supply hulu harus terletak di atas karakteristik waktu arus operasi total dari GPAS yang terletak di sisi beban hilir, dan B, arus operasi sisa pengenal pada gawai yang terletak di sisi supply harus lebih tinggi dari GPAS yang terletak di sisi beban. Dalam hal GPAS memenuhi persyaratan IEC 61008-1 dan IEC 61009, arus operasi di sisa pengenal dari gawai yang terletak di sisi supply harus kurang-kurangnya 3 kali dari GPAS yang terletak di sisi beban. Isolasi dan penyakelaran. Ayat ini berkaitan dengan tindakan isolasi dan penyakelaran lokal dan jarak jauh non-otomatis yang mencegah untuk menghilangkan bahaya yang berkaitan dengan instalasi listrik atau perlengkapan dan mesin yang digerakkan listrik. Menurut fungsi yang dimaksudkan, setiap gawai yang disediakan untuk isolasi atau penyakelaran harus mempunyai persyaratan relevan bagian ini. Pada sistem TNS, konduktor netral tidak perlu diisolasi atau disaklar. Catatan, konduktor proteksi pada semua sistem disyaratkan tidak diisolasi atau disaklar. 536.1.3. Tindakan yang dijelaskan pada bagian ini bukan merupakan alternatif tindakan proteksi yang dijelaskan pada bagian 4-41 bagian 4-44.
536.2.1.1. Setiap sirkuit harus dapat diisolasi dari setiap konduktor supply aktif kecuali yang dirinci dalam 536.1.2 di atas. Dapat dibuat ketentuan untuk isolasi kelompok sirkuit dengan sarana bersama jika kondisi pelayanan mengizinkan. 536.2.1.2. Sarana yang sesuai harus disediakan untuk mencegah setiap penangkapan dari energisasi yang tidak disengaja. Catatan: tindak pencegahan dapat mencakup salah satu atau lebih tindakan berikut. Yang pertama, pemasangan gembok. Yang kedua, pemberitahuan peringatan. Yang ketiga, lokasi di dalam ruang atau selunkup yang dapat dikunci. Penghubung pendekan dan pembumian dapat digunakan sebagai tindakan tambahan. 536.2.1.3. Jika bagian perlengkapan atau selengkup berisikan bagian aktif yang dihubungkan ke lebih dari satu supply, pemberitahuan peringatan harus ditempatkan pada posisi terbagian, sehingga setiap personel yang memperoleh akses ke bagian aktif akan diperingatkan untuk perlu mengisolasi bagian tersebut dari berbagai supply, kecuali susunan silih kunci interlock disediakan untuk memastikan bahwa semua sirkuit terkait diisolasi. 536.2.1.4. Jika diperlukan, sarana yang harus sesuai disediakan untuk luakan energi listrik yang tersimpan. 536.2.2. Gawai untuk isolasi. 536.2.2.1. Gawai untuk isolasi yang harus secara efektif mengisolasi semua konduktor supply aktif dari sirkuit terkena ketentuan 536.2.2.8. Perlengkapan yang digunakan untuk isolasi harus memenuhi 536.2.2.2 hingga 536.2.2.8. 536.2.2.2. Gawai untuk isolasi harus memenuhi dua kondisi tersebut. A. Pada kondisi baru, bersih dan kering, tahan terhadap nilai voltase impuls yang diberikan dalam tabel 53A berkaitan dengan voltase nominal instalasi ketika pada posisi terbuka melalui terminal setiap kutub. Dan di sini ada tabel voltase ketahanan impuls sebagai fungsi voltase nominal. Voltase nominal instalasi sistem fase 3. Tegangan di sini 230/400. Voltase ketahanan impuls untuk gawai isolasi. Voltase lebih kategori 3, 5. Voltase lebih kategori 4, 8. Menurut IEC 60038. Catatan 1 berkaitan dengan voltase lebih atmosfer transient. Tidak ada perbedaan antara sistem dibumikan dan tak dibumikan. Catatan 2, voltase ketahanan impuls diacu untuk ketinggian 200 meter untuk ketinggian 2000 meter. B. Mempunyai arus bocor melalui kutub tidak melebihi 0,5 mA per kutub pada kondisi baru, bersih dan kering, dan 6 mA per kutub pada akhir usia pelayanan konvensional gawai seperti ditentukan dalam standar relevan. Ketika diuji melalui terminal setiap kutub dengan nilai voltase sama dengan 110% nilai fase ke netral yang berkaitan dengan voltase nominal instalasi dalam pengujian A.S. Nilai voltase A.S harus sama seperti nilai efektif voltase uji A.B. Jarak isolasi antara kontak terbuka gawai harus dapat tampak atau dengan jelas dan dapat ditunjukkan dengan penandaan off atau open. Indikasi tersebut harus hanya terjadi ketika jarak isolasi antara kontak terbuka pada setiap kutub gawai telah dicapai. Catatan: penandaan yang disyaratkan oleh subbayat ini dapat diperoleh dengan menggunakan lambang O dan I untuk menunjukkan posisi terbuka dan tertutup. Gawai semikonduktor tidak boleh digunakan sebagai gawai isolasi. Gawai untuk isolasi harus didesain dan atau dipasang sedemikian untuk mencegah penutupan yang tidak sengaja. Harus dibuat ketentuan untuk mengamankan gawai isolasi beban off terhadap pembukaan yang tak berhak dan kurang hati-hati. Hal ini dapat diperoleh untuk menempatkan gawai dalam ruang atau selengkup yang dapat dikunci
atau dengan pemasangan gembok. Sebagai alternatif, gawai beban off dapat disilih kunci dengan gawai pemutus beban. Sarana isolasi harus dilengkapi dengan gawai saklar multikutub yang mendiskoneksi semua kutub supply yang relevan, tapi tidak termasuk gawai kutub tunggal yang terletak berdekatan satu sama lain. Isolasi dapat dicapai misalnya dengan sarana berikut: diskonektor isolator, diskonektor saklar multikutub atau kutub tunggal, tusuk kontak dan kotak kontak, tautan sikring, terminal khusus yang tidak memerlukan pencabutan kawat. Semua gawai yang digunakan untuk isolasi harus secara jelas diidentifikasi, misalnya dengan penandaan untuk menunjukkan sirkuit yang akan diisolasi. Penyakelaran off untuk pemeliharaan mekanis. Sarana untuk penyakelaran off harus disediakan jika pemeliharaan mekanis dapat menimbulkan risiko luka fisik. Catatan 1. Perlengkapan mekanis yang digerakkan listrik dapat mencakup mesin berputar maupun elemen panas dan perlengkapan elektromagnetik. Lihat IEC 60204-1 untuk instalasi listrik dari mesin. Catatan 2. Contoh instalasi tempat sarana untuk penyakelaran off untuk pemeliharaan mekanis digunakan: derek atau crane, lift, eskalator, ban berjalan atau konveyor, mesin perkakas, dan pompa. Catatan 3. Sistem yang digerakkan oleh sarana lain, misalnya pneumatik, hidrolik, atau uap tidak dicakup oleh persyaratan ini. Dalam hal tersebut, penyakelaran off setiap supply listrik terkait tidak merupakan tindakan yang memadai. Sarana yang harus harus disediakan untuk mencegah perlengkapan yang digerakkan listrik untuk teraktivasi secara tak sengaja selama pemeliharaan mekanis, kecuali sarana penyakelaran off secara kontinu di bawah kendali setiap personil yang melakukan pemeliharaan tersebut. Catatan, sarana tersebut dapat mencakup salah satu atau lebih tindakan: pemasangan gembok, pemberitahuan peringatan, lokasi di dalam ruang atau selingkuhnya dapat dikunci. Gawai untuk penyakelaran off pemeliharaan mekanis. Gawai untuk penyakelaran off untuk pemeliharaan mekanis harus disisipkan pada sirkuit suplai utama. Jika untuk keperluan ini disediakan saklar harus mampu memutus arus beban penuh dari bagian instalasi yang relevan, tidak perlu memutus semua konduktor aktif. Pemutusan sirkuit kendali atau penggerak atau sejenis hanya diizinkan jika pelindung tambahan seperti penahan mekanis atau persyaratan spesifikasi IEC untuk gawai kendali yang digunakan memberikan kondisi yang setara dengan pemutusan langsung suplai utama. Catatan, penyakelaran off pemeliharaan mekanis dapat dicapai misalnya dengan sarana saklar multikutub, pemutus sirkuit, kontaktor dioperasikan, saklar kendali, tusuk kontak, dan kotak kontak. Gawai untuk penyakelaran off pemeliharaan mekanis atau saklar kendali untuk gawai tersebut harus mensyaratkan operasi manual. Jarak bebas antara kontak terbuka gawai harus dapat tampak atau secara jelas dan andal ditunjukkan dengan penandaan off atau open. Indikasi tersebut tidak hanya terjadi ketika posisi off atau open pada setiap kutub telah dicapai. Catatan, penandaan yang disyaratkan oleh subyat ini dapat dicapai dengan menggunakan lambang O dan I untuk menunjukkan posisi terbuka dan tertutup. Gawai untuk penyakelaran off mekanis harus didesain dan atau dipasang sedemikian untuk mencegah penyakelaran on yang tak disengaja. Penyakelaran on tersebut dapat disebabkan misalnya karena kejut atau getaran. Gawai untuk penyakelaran off pemeliharaan mekanis harus ditempatkan dan ditandai sedemikian untuk identifikasi dan sesuai peruntukannya. Penyakelaran darurat. Penyakelaran darurat dapat merupakan penyakelaran on darurat atau penyakelaran off darurat. 536.4.1.1 Sarana harus disediakan untuk penyakelaran darurat setiap bagian instalasi jika diperlukan untuk mengendalikan supply untuk menghilangkan bahaya yang tak diperkirakan. Catatan, contoh instalasi tempat sarana untuk penyakelaran darurat terpisah dari penggantian darurat sesuai dengan 536.4.1.5 digunakan pada fasilitas pompa untuk cairan yang mudah terbakar, sistem ventilasi, komputer besar, pencahayaan
pencahayaan ruangan dengan supply voltase tinggi, misalnya tanda neon, bangunan besar tertentu, misalnya toko serba ada, fasilitas pengujian dan riset listrik, laboratorium pembelajaran, kamar boiler, dapur besar. 536.4.1.2. Jika resiko kecil listrik dimasukkan, gawai saklar darurat harus memutus semua konduktor secara aktif seperti diberikan dalam 536.1.2. Sarana untuk penyaklaran darurat termasuk penghentian darurat harus bertindak secara langsung pada konduktor supply yang sesuai. Susunan harus demikian sehingga tindakan tunggal hanya akan memutus supply yang sesuai. Susunan penyaklaran darurat harus demikian sehingga operasinya tidak menimbulkan bahaya lanjutan atau mengganggu operasi lengkap yang perlu untuk menghilangkan bahaya. Catatan, jika penyaklaran ini mencakup fungsi darurat dalam hal mesin, persyaratan relevan ditentukan dalam IEC 602041. Sarana penghentian darurat harus disediakan jika gerakan yang dihasilkan secara listrik dapat menimbulkan bahaya. Catatan, contoh instalasi tempat penghentian darurat digunakan pada eskalator, lift, elevator, ban berjalan, pintu yang digerakkan listrik, mesin bergegas, bengkel pencuci mobil. Gawai untuk penyaklaran darurat. Gawai untuk penyaklaran darurat harus mampu memutus arus beban penuh dari bagian relevan instalasi dengan memperhitungkan arus monitor yang dimatikan jika sesuai. Sarana untuk penyaklaran darurat dapat terdiri atas satu gawai saklar yang mampu secara langsung memutus supply yang sesuai atau kombinasi perlengkapan yang diaktifkan oleh tindakan tunggal untuk keperluan memutus supply yang sesuai. Gawai saklar dioperasikan untuk pemutusan langsung sirkuit utama harus dipilih praktis, pemutus sirkuit kontaktor, dan lain sebagainya. Yang dioperasikan jarak jauh harus terbuka pada denergisasi kumparan atau teknik gagalan untuk keselamatan lain yang setara harus digunakan. Sarana operasi gawai, gagang, tombol, dan lain sebagainya untuk penyaklaran darurat harus jelas diidentifikasi, lebih disukai diwarnai merah dengan latar belakang yang kontras. Penyaklaran fungsional kendali. Gawai saklar fungsional harus disediakan untuk setiap bagian sirkuit yang mensyaratkan dikendalikan secara independen dari bagian lain instalasi. Gawai saklar fungsional tidak perlu mengendalikan semua konduktor aktif sirkuit. Gawai saklar kutub tunggal tidak boleh ditempatkan pada konduktor netral. Secara umum, semua pemanfaat listrik yang mensyaratkan kendali harus dikendalikan oleh gawai saklar fungsional yang sesuai. Gawai saklar fungsional dapat mengendalikan beberapa bagian aparatus yang dimasukkan untuk dioperasikan yang untuk beroperasi secara stimulan. Gawai saklar fungsional. Gawai saklar fungsional harus sesuai untuk tugas terberat yang dinyatakan untuk dilakukannya. Gawai saklar fungsional dapat mengendalikan arus tanpa perlu membuka kutub terkait. Catatan 1. Gawai saklar semikonduktor adalah contoh gawai yang mampu memutus arus sirkuit tapi tidak membuka kutub terkait. Penyaklaran fungsional dapat dicapai misalnya dengan sarana saklar, gawai semikonduktor, pemutus sirkuit, kontaktor. Sirkuit kendali, sirkuit bantu. Sirkuit kendali harus didesain, disetel, dan diproteksi untuk membatasi bahaya yang disebabkan oleh gangguan antara sirkuit kendali dan bagian konduktif lain yang dapat menyebabkan malfungsi, misalnya operasi yang kurang hati-hati dari aparatus yang dikendalikan. Kendali motor. Sirkuit kendali motor harus didesain sedemikian untuk mencegah setiap motor dari penghasutan ulang secara otomatis setelah kemacetan karena jatuh atau hilang voltase jika penghasutan tersebut dapat membahayakan. Jika keselamatan tergantung pada arah putaran motor, harus dibuat ketentuan untuk pencegahan operasi pengembalian mesinnya karena pembalikan fase. Catatan harus diperhatikan bahaya yang dapat timbul dari putusnya satu fase. Lampiran A informatif. Ini adalah gambar pemasangan GPS pada sistem TN. Di sini ada L1, L2, dan L3 merupakan keterangan dari sumber 3 fasa. PE sendiri merupakan dari ground dan N merupakan netral.
3 terminal atau rel pembungin utama. 4 GPS yang memberikan proteksi terhadap voltase lebih kategori 2. 5 penghubung pembungin GPS 5 atau 5B. 6 perlengkapan yang diproteksi. F1 gawe proteksi di awal instalasi. F2 gawe proteksi yang disyaratkan oleh pabrikan GPS. RA elektrode pembumian resistance pembumian GPS. RA elektrode pembumian resistan pembumian supply sistem supply. Tampilan B. Ini merupakan pemasangan GPS pada sistem TT. Seperti ini gambarnya. 3 terminal atau rel pembumian utama. 4 GPS yang memberikan proteksi terhadap voltase lebih kategori 2. 5 hubungan pembumian GPS 5A dan atau 5B. 6 perlengkapan yang diproteksi. 7 GPAS. F1 gawe proteksi di awal instalasi. F2 gawe proteksi yang disediakan oleh pabrikan GPS. RA elektrode pembumian resistan pembumian GPS. RA elektrode pembumian resistan pembumian sistem supply. Ini merupakan gambar GPS di sisi beban GPAS. Dan ini merupakan gambar dari GPS di sisi supply GPAS menurut 534.2.5B. 3 terminal atau rel pembumian utama. 4 GPS 4A GPS kombinasi 4-4A yang memberikan proteksi terhadap voltase lebih kategori 2. 5 hubungan pembumian GPS 5A dan atau 5B. 6 perlengkapan yang diproteksi. 7 GPAS ditempatkan di hulu atau hilir rel. F1 gawai proteksi di awal instalasi. F2 gawai proteksi yang disyaratkan oleh pabrikan GPS. RA elektrode pembumian resistan pembumian GPS. RA elektrode pembumian resistan pembumian sistem supply. Ini gambarnya seperti ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata atau kalimat yang kurang tepat atau kurang berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.